Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi DCM via Excel. Jadi, ini adalah aplikasi DCM yang sudah saya share di grupnya. Di bagian awal kita akan melihat cover ya. Di cover ini tersedia berbagai menu atau berbagai item yang ada di aplikasi DCM. Mulai dari identitas sekolah, petunjuk operasional, soal DCM, tabulasi hasil, profil individu, profil kelas, dan lain-lain, sampai pada pemilik atau pencipta aplikasi DCM ini. Nah, untuk di bagian identitas sekolah, kita bisa merubah sesuai dengan nama sekolah tempat kita memberikan DCM. Anggap kita memberikan DCM ini pada siswa di SMP Nusantara. Tahun pelajarannya juga bisa kita sesuaikan dengan tahun ajaran yang kita pakai atau tahun pelajaran ketika kita memberikan DCM. Anggap kita isi 2023-2024, kemudian kelasnya, jika di SMP kita tulis kelas 8 gitu ya. 8B. Kelas 7. Kemudian nama konselornya bisa kita tulis nama kita sendiri. Nah, selanjutnya inti dari aplikasi DCM ini ada pada tabulasi. Tapi sebelum ke tabulasi, jika kalian masih bingung, di sini di petunjuk operasional kita bisa klik. Ini adalah petunjuk bagaimana cara menggunakan aplikasi DCM ini. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Kemudian ada juga soal DCM. Ini adalah soal DCM yang bisa kita sebar pada siswa. Kemudian ini tabulasi. Tabulasi ini adalah inti dari aplikasi DCM ini. Kita mulai dari nama sekolah. Nama sekolah kita samakan dengan di cover tadi ya. Kita tulis SMP Nusantara. Kemudian alamat, anggaplah alamat Jalan Bahagia. Kelas atau kelas respondennya, kita tadi menulis kelas 7B. Kemudian tahun pelajaran. (2023-2024). Kemudian ini masih menggunakan nama guru pembimbing ya, ini guru BK atau konselor sekolahnya. Kita tulis nama kita sendiri. Kemudian kepala sekolahnya. Untuk tanggal mengisi, kita sesuaikan dengan tanggal mengisi siswa atau tanggal di mana kita memberikan DCM pada siswa. Anggaplah tanggal 2 April ya, 2024. Nah, untuk jumlah responden, kita tidak perlu mengisinya karena ini akan otomatis terisi ketika kita mengisi nama-nama atau mendata siswa-siswa yang sudah mengisi aplikasi DCM ini. Anggap kita tulis namanya Andi
Anwar, Ani, bintang, bulan, gitu ya. Kemudian jangan lupa jenis kelamin, laki-laki, laki-laki. Kemudian perempuan. Kemudian kelasnya sama ya, kelas 7B. Nah, cara mengisinya kita kan sudah menyebarkan soal DCM pada siswa dan siswa sudah mengisi. Nah, caranya kita menulis item yang dipilih oleh siswa. Jadi misalnya di poin kesehatan ini soalnya dari soal nomor 1 sampai nomor 20. Dari soal nomor 1 sampai nomor 20 ini kira-kira soal manakah yang dicentang oleh siswa atau oleh individu. Misalnya Andi mencentang soal nomor 2. Kita tulis nomor 2, kemudian Andi juga mencentang soal nomor 5. Begitu seterusnya sesuai dengan apa yang sudah diisi atau yang sudah dicentang oleh Andi. Kita isi semua sampai selesai. Jangan lupa disesuaikan dengan nomor urut soal sesuai subbabnya ya, atau sesuai dengan poin-poinnya. Misalnya di poin kesehatan, nomor soalnya itu dari nomor soal 1 sampai 20. Jadi kalau misalnya 21 yang dicentang, ini bukan masuk di poin kesehatan lagi, melainkan masuk di keadaan ekonomi. Tuh, jadi keadaan ekonomi ini dimulai dari nomor soal 21 sampai dengan nomor soal 40. Jadi kalau misalnya Andi mengisi 22 berarti masuk di keadaan ekonomi. Kemudian apalagi yang diisi Andi langsung ke 40 misalnya. Itu disesuaikan dengan di soal manakah Andi sudah yang mencentang soal tersebut. Kemudian kalau misalnya di poin kehidupan keluarga Andi tidak mencentang sama sekali, berarti kita lewati atau kita skip, kita isi yang memang sudah dicentang oleh Andi. Nih, di poin rekreasi dan hobi atau kegemaran, soalnya dari nomor 81 sampai nomor 100. Jadi kalau misalnya Andi mengisi mencentang nomor soal 90, tinggal kita tulis angka 90 di bawah poin ini atau di bawah item ini. Begitu seterusnya sampai poin soal terakhir, yaitu masa depan dan cita-cita. Ini sampai nomor soal 224 ya. Jadi misalnya si Andi banyak mencentang di item ini, silahkan ditulis. Jadi misalnya 221, 223, 225, 225, 22. Lalu begitu ya. Ini anggap kita sudah selesai mengisi data Andi. Kita lanjut sampai semua siswa yang sesuai dengan nomor absen ini terisi. Nanti
kita bisa melihat hasilnya di profil individual kalau mau melihat hasil dari masing-masing siswa. Di sini, ini adalah nomor urut absensinya ya. Jadi ini secara otomatis juga akan berubah ketika kita mengklik nomor absen siswa kita. Kita klik angka 1, kemudian kita enter, akan berubah menjadi Andi karena tadi di awal kita tahu bahwa Andi ini nomor absen 1 atau nomor urut 1. Data-data Andi kita lihat. Ini akan terlihat permasalahan Andi menurut bidangnya. Di bidang manakah yang paling tinggi atau masalah manakah yang paling banyak dialami oleh Andi. Kalau bingung dengan ini, dengan tabel ini, kita juga bisa melihat di bawahnya, di grafiknya. Dari grafik ini membuktikan atau menjelaskan bahwa masalah yang paling banyak dimiliki oleh Andi di bagian masa depan dan cita-citanya sebanyak 25%. Untuk masalah-masalah yang lainnya di bawah 20% ya. Atau bahkan ada yang 0%. Kemudian dari jenis masalah ini, kalau kita lihat di bidangnya, kira-kira masuk di bidang apa ya? Ternyata masalah masa depan tadi dan masalah masa depan dan cita-cita tadi masuk di bidang karir. Jadi dapat disimpulkan bahwa Andi memiliki permasalahan yang paling banyak di bidang karirnya. Nah, ketika kita sudah mengetahui permasalahan-permasalahan di setiap siswa, guru BK bisa merencanakan program apa nih yang cocok untuk kita berikan pada siswa kita. Begitu. Kita lanjut pada ini ya, pada profil butir. Nah, ini akan terlihat ketika kita sudah mengisi semua data-data siswa di setiap kelas. Boleh satu kelas ataupun di semua kelas. Jadi di aplikasi ini kita bisa mengisi banyak hasil atau menganalisis dari lebih dari satu kelas gitu ya. Jadi nanti akan terlihat di kelas A soal mana nih yang paling banyak dipilih atau permasalahan mana nih yang paling banyak dialami oleh siswa kita. Kemudian dianalisis per kelas karena kita belum mengisi lebih dari satu kelas, jadi belum terlihat ya. Tapi kalau nanti kita sudah mengisi banyak kelas di sini, kita akan melihat perbandingannya. Kira-kira kelas ini data yang terekam masih 7B ya, untuk kelas-kelas yang lain masih kosong karena kita hanya mengisi satu kelas saja. Baik, itu saja bagaimana cara mengisi instrumen DCM berbasis aplikasi Excel ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika masih bingung, bisa ditanyakan di WA Group ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.